Apa itu temanya? Ada yang tahu? Jika menginginkan yang terbaik dari Tuhan, maka kita yang lakukan. Ya, maka kita yang lakukan. Pagi hari ini saya ingin kita buka dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 21. 21, 22, dan 23. Saya baca dulu yang 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Atau buahnya setengah masa. Sekarang kita berdiri. Baca yang 21. Hari ini kita melihat yang 21. Dari 20 dulu kita baca. Ayat 20 kita baca sama-sama. 20 ya. 1, 2, 3. 21. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami diperdengarkan firman. Kami rindu firman-Mu tertanam tinggal dalam hati hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh berbuah. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Berkati dan urapi juga hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan supaya kami semua bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mau tanya Bapak Ibu, di depan gereja kita ada pohon apa? Pohon bambu ya. Yang di depannya lagi? Yang di depannya lagi adalah pohon yang ditanam untuk sebagai pagar. Aku sendiri nggak tahu nama pohonnya. Tapi yang saya ingin gambarkan adalah pohon bambu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema, jika engkau menghendaki yang terbaik dari Tuhan, maka sikapmu adalah lawanlah pikiran putus asa atau pikiran hilangnya harapan. Hidup ini tidak rata. Akan selalu datang masalah demi masalah. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan, dan kalau kita mau supaya pohon itu bertumbuh dengan baik, maka kita harus singkirkan itu. Batu-batu di sini adalah penindasan atau penganiayaan. Itu harus kita singkirkan dari pikiran kita. Kadang-kadang kita menghadapi penindasan atau penganiayaan, terus pikiran kita katakan, pikiran kita pikiran kalah, udahlah. Ya, kalau kita menghadapi penyakit, kadang kita juga pikiran kita pikiran kalah, udahlah, ini nasibku. Nggak begitu Bapak Ibu. Pagi hari ini saya ingin supaya kita semua siap, apapun yang akan terjadi, kita punya Tuhan. Tadi pagi ketika di dalam doa Zoom, saya menyampaikan tentang Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, segala sesuatu mungkin terjadi. Kalau Tuhan ada dengan kita, segala sesuatu mungkin terjadi. Di Gadara ada orang yang sudah bertahun-tahun
Dia dirasuki setan. Tidak dapat berbuat apa-apa. Orang coba untuk mengerengkeng dia dengan rantai besi. Rantai besi pun diputuskan. Tapi ketika Yesus menginjakkan kakinya di Gadara, yang mengikat itu langsung sujud menyembah. Mau apa engkau anak Allah kepadaku? Langsung. Nggak ada tedeng aling-aling, dan bahasa Jawa bilang, nggak ada tunggu waktu. Langsung dia sujud menyembah. Mau apa engkau hai anak Allah? Dia sudah takut. Jadi kalau di rumahmu ada, misalnya engkau rasakan di lantai 2, lantai 3 ada kuasa kegelapan. Kalau Yesus beserta engkau begitu naik tangga ke lantai 3 aja, seharusnya iblisnya udah lari. Lihat kamu aja udah lari. Nah maka pagi hari ini, mari kita bekali hidup kita supaya benih itu dapat tumbuh. Singkirkan batu-batu itu. Singkirkan rasa putus asamu dengan adanya penindasan atau penganiayaan. Ya, saya ingin sampaikan dulu supaya kita merubah persepsi kita. Waktu bangsa Israel, setelah para tua-tua meninggal, mereka tinggal di tanah Kanaan di zaman hakim-hakim, belum ada raja-raja, maka bangsa Israel hidupnya jahat di mata Tuhan. Akibatnya bangsa Midian mengintimidasi mereka. Setiap panen hampir-hampir sudah mau berhasil, maka bangsa Midian datang bergerombolan untuk datang menjara hasil panen. Sehingga mereka hidup dengan sengsara kelaparan. Ya, tidak dibiarkan oleh bangsa Midian untuk mereka hidup dalam sukacita, dalam kemakmuran. Maka mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan datang. Kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Kita mulai baca. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini adalah Gideon. Ya, Gideon seorang pemuda. Di sini ada beberapa pemuda. Kapan dia menjadi pahlawan? Belum. Dia saja mengirik hasil itu di tempat pengirikan yang tersembunyi. Karena apa? Takut. Kalau nanti kelihatan, maka gerombolan orang Midian datang menjara, habislah. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11 di sana, ketika dia melakukan pengirikan akan hasil panen itu, maka dia di tempat pengirikan yang tersembunyi. Artinya hatinya sudah kecut. Tapi Tuhan datang kepada dia berkata gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Anda belum pergi berperang, belum menang dari pertandingan, apakah Anda pantas gak disebut pahlawan? Ayo saya tanya, jawab dulu. Belum ada rencana pahlawan itu disematkan kepada seseorang sebelum dia berperang. Ini belum berperang, bahkan dia sembunyi-sembunyi. Ya. Dalam melakukan pengirikan hasil panen. Tapi Tuhan sudah katakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, gitu kata Gideon. Tapi waktu Tuhan berkata kepada dia, perhatikan. Tuhan mau mengubah persepsi dia dulu bahwa dia bukan orang yang kalah, tetapi dari bersama Tuhan dia lebih dari pemenang. Jadi sebelum kita maju dalam melayani Tuhan, maju dalam peperangan, maju dalam menghadapi apapun, diri kita harus diubah dulu. Aku bukannya orang yang kalah, aku orang yang menang. Tuhan maunya begitu. Dalam menghadapi sakit penyakit, jangan kita katakan, penyakit itu terlalu berat, terlalu besar, aku tak mungkin sembuh. Jangan katakan begitu. Minggu depan saya nyimpang sebentar untuk melanjutkan ini dengan tema
pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Mengapa Tuhan katakan pencobaan biasa? Minggu depan. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, lawanlah pikiran putus asa atau pikiran hilangnya harapan. Semua orang menghadapi masalah. Firman Tuhan kita kembali kepada ayat yang ke-21 tadi. Matius pasal yang ke-13 ayat 21. Ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan. Ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Sama seperti perumpamaan kepada dua orang yang membangun rumah. Ada yang membangun rumah di atas pasir, ada yang membangun rumah di atas batu. Firman Tuhan katakan kemudian. Dalam bahasa Inggris katakan when. Atau kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika, apabila, saatnya. Artinya apa? Bahwa penindasan, bahwa masalah, bahwa penganiayaan itu pasti akan datang. Bukan andai. Dia tidak katakan jika datang penindasan. Tidak. Dia tidak berandai-andai. Tapi pasti datang. Kok begitu Pak Gembala? Memang betul. Kita hidup ini adalah perjuangan. Ya. Jadi kita jangan kalah oleh penindasan, oleh hal-hal apa. Saya salut kalau ada hamba Tuhan yang didatangi oleh segerombolan orang yang melarang dia ibadah. Dia katakan, kalau kamu melarang kami, nanti kamu berhadapan dengan Tuhanmu, Tuhan kami. Memang kita tidak ada kemampuan, tapi Tuhan yang beserta dengan kita akan menyertai kita, akan menolong kita. Ya. Di sini dia katakan apabila datang penindasan. Kalau di dalam perumpamaan dua orang yang membangun rumah, ada yang di atas batu dan ada di atas pasir, di sana dikatakan kemudian lalu manakala ya, apabila datang angin badai, berarti angin badai penindasan penganiayaan itu akan datang. Mungkin kita tidak dianiaya dalam bentuk misalnya dipukul gitu dan lain sebagainya. Bukankah penganiayaan itu bisa terjadi dalam batin kita? Ya. Hamba Tuhan juga batinnya juga kadang tersiksa kalau ada ya orang yang membantah dan lain sebagainya. Dalam hati, aduh kok begini, aduh kok begini. Oh sudah 10 tahun aku membina jemaat, oh kok begini ya. Ini juga batin juga. Tapi saya tidak mau dikalahkan oleh hal yang demikian. Karena firman Tuhan katakan, ya kita harus melawan penindasan itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melawan penindasan itu? Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke Gideon. Saya ingin sampaikan 3 fakta. Coba kembali buka Gideon pasal yang ke-6 ayat 13. 3 fakta yang saya ingin sampaikan. 3F. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Fakta pertama, keturunan daripada Yakub yang kembali ke tanah perjanjian. Fakta pertama, mereka bisa keluar dari tanah perjanjian, bisa keluar dari Mesir karena penyertaan Tuhan. Itu fakta. Mereka tahu, Gideon tahu. Yang kedua apa? Setelah fakta, ada fakta. Ada iman. Dalam bahasa Inggris, faith. Faith. Ada iman. Ya. Harusnya mereka mengimani bahwa Tuhan yang tangan yang teracung membawa mereka keluar. Harusnya mereka imani bahwa Tuhan yang sama. Bukankah Tuhan tidak berubah? Kok sekarang mereka jadi terperosok? Kok sekarang mereka jadi terintimidasi oleh bangsa Midian? Mana iman mereka? Ketika tidak ada iman karena mereka jatuh dalam dosa, dalam kejahatan. Yang ketiga apa? F yang ketiga, feeling.
Jangan terbalik Bapak Ibu. Harus fakta dulu, faith, iman, baru perasaan. Feeling, 3F. Kalau perasaan dulu, itu hancur semua. Bukankah karena perasaanlah maka Petrus jatuh dalam air. Kalau dia tidak ada perasaan itu, dia iman bahwa Tuhan beserta dengan saya. Dia akan berjalan menggapai Yesus. Tapi perasaannya, gelombang iblis gitu. Jadi takut. Jadi 3 fakta ini. Fakta pertama udah kita apa? Fakta pertama kita itu apa? Fakta pertama kita harus yakin Tuhan ada. Kalau Tuhan gak ada, ngapain kita tiap minggu datang ibadah? Fakta pertama, Tuhan ada. Tadi pagi sampaikan firman Tuhan tentang Immanuel. Ya, karena saya berpikir ada informasi yang saya terima, ada yang rasa takut, ya, takut karena sendiri, takut karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya. Soal kematian itu adalah urusan Tuhan. Ya. Dengan cara apa itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau sudah waktunya pulang juga. Tapi yang harus kita imani adalah Tuhan sudah mengalahkan segala-galanya. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Itu harus dipegang. Nah, kalau dengan demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Fakta pertama, Tuhan itu ada. Fakta kedua, firman Tuhan itu ada. Fakta ketiga apa? Kita telah ditebus sebagai anak Tuhan. Ada yang sini belum ditebus? Atau saya tanya, ada yang belum dibaptis? Bulan ini saya akan membuka peluang untuk diadakan baptisan. Mulai minggu depan, saya ambil waktu 45 menit selesai ibadah. Yang mau dibaptis masuk ke ruangan Madia, saya akan sampaikan konseling baptisan. Ya, konseling baptisan nanti kalau sudah konseling dilanjutkan dengan baptisan. Jadi yang belum dibaptis silakan. Fakta yang pertama, Allah itu ada. Fakta kedua adalah firman Tuhan itu ada. Fakta ketiga adalah kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Betapa ajaibnya darah Yesus yang digambarkan sebagai darah anak domba yang dioleskan di jenang pintu. Malaikat maut pun gak berani masuk, Bapak Ibu. Itu fakta. Jadi kita harus tahu ada fakta itu dalam hidup kita. Jangan kita dengan mata kita lihat. Halo, tahukah Bapak Ibu bahwa kejatuhan daripada Adam dan Hawa kenapa? Bertentangan dengan ini. Walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ketika Hawa melihat, pohon itu baik, buahnya sedap dimakan. Jatuhlah dia. Iman menyatakan kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang belum kita lihat itu yang kita imani. Jadi iman itu harus. Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana kita melawan pikiran hilangnya harapan atau pikiran putus asa. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, saya ingin kita baca dari ayat yang ke-12 sampai 17. Ya, 12 dan 17. Silakan. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tiga belas.
Amin. Kalau Bapak Ibu garis bawahi catat ada 6 peralatan perang dari seorang prajurit. Ya. Dari 6 ini saya ambil cuma 2 saja dulu. Yaitu ayat 14. Berbaju jirahkan kebenaran. Dalam terjemahan baru kebenaran. Dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama keadilan. Itu satu. Ya, catat ya. Berbaju jirahkan kebenaran atau keadilan. Yang kedua, yaitu ketopang atau tameng. Seal. Ketopong, kalau ketopong untuk kepala. Seal itu adalah tameng. Perlindung. Dalam bahasa Inggris seal. Itu ayat berapa tadi itu? Ya. Coba. Ayat di atasnya coba 16. Dalam segala keadaan pergudikanlah perisai, seal, tameng, iman. Jadi 2 yang saya pakai. 1, berbaju zirahkan keadilan atau kebenaran. Yang kedua, perisai. 2 kan. Satu, breastplate. Yang satu lagi shield. Breast itu apa? Dada. Di dada kita ada apa? Ketika di tameng itu. Hati. Hati kita harus ditamengi. Jadi breastfield, baju jirah kebenaran itu. Kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Baju zirah itu apa? Baju zirah itu adalah iman. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Baju zirah itu adalah iman. Jadi hati kita harus dibungkus oleh iman. Jangan dibungkus oleh lemak. Dibungkus oleh iman. Dibungkus oleh keyakinan. Dibungkus oleh kepercayaan. Kalau kita sudah tidak yakin, tidak percaya, ya udah repot. Kalau breastfield, baju jirah ini dilepaskan, maka panah bisa menembus ke dada kita. Hati kita bisa kena. Jantung kita bisa kena. Jadi breastplate, baju jirah kebenaran untuk melindungi hati kita. Tapi shield, perisai, untuk melindungi seluruh tubuh kita. Bagi seorang tentara yang cekatan, ketika dia mengayun-ayunkan dia punya tameng, maka dia dapat melindungi seluruh tubuhnya. Dari kepala sampai kaki dia bisa lindungi. Bagi tentara yang terlatih. Prajurit yang terlatih. Jadi 2 hal ini. Yang hal pertama adalah breastplate itu, yaitu iman itu, harus ada dalam hidup kita. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu harus ada dalam hidup. Kalau kita tak ada iman, melihat segala sesuatu patah semangat, segala sesuatu hilang harapan, segala sesuatu rasanya tak mungkin. Ketika malaikat datang kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia sempat bertanya, bagaimana mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Tapi faktanya firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Akan menaungi engkau. Ketika dia mengimani, dia katakan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah sebagaimana perkataan.
Iman itu melihat ke depan hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau yang sudah kita lihat, itu bukan iman namanya. Makanya kita berjalan itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hawa jatuh karena awal mula dia tidak pakai iman akan firman yang berkata kepada dia, tetapi dia pakai mata dia. Oh, buah ini enak, sedap dimakan. Dia ambil, jatuh. Kita perlu hidup itu ada iman. Mentamengi kita. Mentamengi firman Tuhan yang kita dengar. Harus ada iman. Kalau nggak ada iman, ya sulit bagi kita. Ya. Saya mau sampaikan di mimbar ini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Sekali lagi, coba katakan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Itu jadi tidak valid. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Tuhan mau apa sih yang susah bagi Tuhan? Nah, ketika Gideon katakan, di mana cerita tentang nenek moyang kami yang begitu dahsyat, bahwa kami dituntun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu fakta. Dan sudah diketahui bahwa mereka keluar menyeberang Laut Teberau. Itu fakta. Tapi karena mereka tidak melihat, tidak punya iman atas penyampaian nenek moyang mereka tidak punya iman. Tapi kalau mereka punya iman, iya ya. Wah, Tuhan itu kan sudah membebaskan kita dari belenggu Mesir. Kok sekarang kita terbelenggu lagi? Berarti Tuhan kita hebat dong. Ketika kita mengimani seperti itulah, maka akhirnya Tuhan izinkan Gideon untuk melakukan pencobaan. Oke lah kalau begitu, kalau memang engkau adalah Tuhan yang menyuruh aku begini. Nanti baca lebih lanjut. Setelah dia lakukan, dia imani benar. Akhirnya apa? Akhirnya dia bersedia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu bangsa Midian. Artinya apa? Catat itu bagi para pelayan. Sekali lagi catat bagi pelayan. Tuhan tidak mau pakai si pengecut. Nggak bisa lah. Aku nggak bisa. Tuhan tidak pernah mau pakai pengecut. Yang Tuhan mau pakai adalah orang yang beriman. Berjalan melihat apa yang tidak kelihatan. Pagi hari ini, ketika kita mau melawan pikiran putus asa atau pikiran hilang harapan, pertama kita harus pakai baju zirah kebenaran, yaitu iman. Ya, iman harus kita pakai. Kedua adalah tameng. Kalau kita pakai itu, maka kita bisa melawan penindasan. Jadi kalau datang penindasan itu kita bisa lawan, maka saya yakin benih itu bisa bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah yang tidak bisa bertumbuh karena ketika penindasan datang, penganiayaan datang, langsung lemah. Jadi kita harus bisa melawan itu. Cara melawannya, pergunakanlah perisai iman. Pakailah perisai iman. Pakailah baju zirah kebenaran. Ya. Nah, kalau kita baca bahwa iman, baju zirah kebenaran itu adalah iman. Iman, ada yang mengatakan begini. Iman dengan tampak perbuatan pada hakikatnya nol, betul. Tapi mana dahulu? Iman dulu atau perbuatan dulu? Halo? Mana dulu? Iman dulu atau perbuatan dulu? Halo? Iman dulu. Iman dulu. Ketika perbuatan kita tidak layak pun, iman kita menolong kita.
Ada nggak kira-kira perbuatan kita yang aduh kita harus begini, tapi kita nggak mampu. Tuhan nggak melihat gitu. Tapi kalau iman kita meletakkan kepercayaan kita, kita meletakkan keyakinan kita pada hal yang tidak kelihatan kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Orang tua ini, ibu atau bapak lah, menggendong bayi. Lihat di sini, gendong bayi kan. Bayi itu katakanlah umur setahun, sudah mulai dewasa. Ketika dia diayun-ayun gitu, dia rasa takut, dia pegang baju bapaknya. Kuat-kuat. Pegang baju bapaknya, dia kuat-kuat, dia tetap bapaknya ayun-ayun supaya dia tidur. Pada saat dia sudah tertidur, tanpa dia sadar tidur ya. Waktu dia tidur, dia masih bisa genggam kuat gak? Mungkin perlahan dia udah lepas. Tapi tetap gak dia digendong oleh orang tuanya? Tetap gak? Tetap. Tuhan kita tidak tidur. Kadang-kadang iman kita melemah. Dia percaya, kita percaya. Tapi usaha kita belum maksimal pun Tuhan sudah tolong. Karena iman. Ini adalah gambaran-gambaran yang simple. Kalau anak itu genggam terus, oh saya bisa tetap bertahan kuat ada dalam genggaman orang tua saya karena saya pegang. Tapi dikala dia tidur, dia lepas. Dia nggak bisa pegang pun, orang tuanya tetap genggam. Iman itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu penolong kita. Tuhan ada, Tuhan itu penolong kita. Itu harus diimani. Pagi hari ini saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kita harus menang. Kita tidak boleh kalah. Dalam melawan apapun yang menindas iman percaya kita. Ya. Iman itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Makanya disebut breastplate, baju jirah kebenaran. Dalam bahasa Inggris breastplate, breast itu dada, plate itu piring. Piring yang menutupi dada. Hal yang menutupi hati kita. Iman. Yang kedua adalah perisai. Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, aktifkan iman. Hidup dengan iman. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya tidak mau perpanjang. Besok-besok saya sambung lagi. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Breastplate, baju zirah keadilan atau baju zirah kebenaran itu adalah iman. Pakai iman kita. Jangan biarkan kita putus asa dalam penindasan, dalam penganiayaan. Engkau mungkin dianiaya oleh masalahmu. Engkau mungkin ditindas oleh sakit penyakit. Katakan, aku tidak akan kalah dengan ini. Karena Tuhanku, Tuhan yang sudah menebus aku. Mazmur 100 ayat 107 ayat 2. Itu jelas bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu bagi orang yang belum dibaptis, merasa aku belum ditebus karena baptisan itu menyatakan penebusan Tuhan. Daftar besok. Daftar lewat langsung ke HP saya, ke WA saya. Om, saya mau dibaptis, Om. Ya.
Kalau Anda rasa belum ditebus, tahu nggak ditebus? Ditebus itu dibeli kembali. Ketika kita dijual oleh iblis di pasar dosa. Di loak, pasar loak dosa. Tuhan datang dia membeli kita, dia tebus kita, dia bawa kita pulang. Dia pindahkan. Kolose pasal 1 ayat 14, 12 sampai 14 kan. Kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Itu fakta. Itu kenyataan yang harus kita imani. Aku anak Tuhan, aku biji mata Tuhan. Itu harus menjadi sesuatu yang begitu melekat di hati kita. Kalau itu, ya, maka saya yakinkan bahwa kita pasti akan menang. Tahun 2025 belum tahu kita apa yang akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu hari esok apa yang terjadi. Tapi mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, sudah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, itu fakta. Tuhan selalu ada beserta kita, Immanuel itu fakta. Firman Tuhan itu ada, benar, itu fakta. Dan kita imani Tuhan menjadi penolong kita. Pakailah selengkapnya seluruh senjata Allah. Pagi ini saya hanya sampaikan 2 saja. 2 saja pun saya yakin pasti. 2 saja. Ya. Kenapa saya katakan tadi hati? Karena hati itu perlu dijaga oleh iman kita. Ya. Hati itu perlu dijaga. Bagaimana cara menjaga hati kita? Besok-besok kita sampaikan lagi. Iman datang dari pendengaran akan firman. Hati itu perlu dijaga. Karena hati itu ada di dalam. Iman itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Perasaan di mana? Iman ada di dalam hati. Coba kita buka ayatnya supaya Bapak Ibu yakin. Roma 10 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Breastplate. Iman harus melindungi hati kita. Karena di dalam hati kita itulah letaknya iman. Kalau hati kita menjadi hati yang subur, maka benih firman Tuhan itu akan tumbuh. Jadi kita harus berani kokoh melawan. Kenapa tadi saya pakai contoh tanaman? Yang depan itu tanaman apa tadi saya katakan? Bambu. Tahu nggak bambu? Bambu itu sebelum dia tumbuh ke atas, dia tumbuh dalam ke bawah. Setelah tumbuh dalam ke bawah, baru di atas. Kalau di atas ada batu pun dia bisa menendang batu itu. Kalaupun batu tidak tertendang, dia tetap tumbuh agak mereng. Ya nggak bisa ditutupin. Kecuali kalau semua dicor. Itu ceritanya lain. Tapi kalau ada batu, dia akan tumbuh. Tapi bagaimana dia kuat bisa menendang batu yang menghalang dia? Karena dia tumbuh ke bawah dulu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius, 2 orang yang membangun, ada yang satu membangun di atas batu, ada satu yang di pasir. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas, orang yang mau membangun itu ketika dia menggali tanah untuk membangun, meletakkan batu coran itu, maka dalam Matius, dalam Lukas dikatakan, dia menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Kalaupun kita mau tanam sesuatu di tanah kita, katakanlah saya mau nanam sesuatu di pinggir pagar itu. Saya akan cangkul. Kalau ada kotoran apa? Sampah buang. Ada plastik buang. Supaya murni kan tanah itu kan. Dan murni tanah itu baru ditanam ketika ditaburi pupuk itu akan menjalar. Tapi kalau ada plastik, ada bekas-bekas kayu, ada besi, kotoran-kotoran itu tidak kita buang, maka tanahnya jadi tipis. Itu saya kasih gambaran begitu aja. Kita gemburkan tanahnya, kita buang dulu, gali dalam-dalam. Gali dalam-dalam. Kenapa orang bangunan itu
mau membangun fondasi itu dia harus gali dalam-dalam. Dan kalau ada plastik, ada kayu, ada kotoran-kotoran, dibuang dulu. Dibersihkan dulu baru dia taruh besi, cor semen. Buang dulu. Ada ketidakpercayaan dalam hatimu, buang. Ada rasa ragu, buang. Ada rasa pengalaman-pengalaman, ini dulu, buang itu semua. Karena itu pikiranmu. Tapi percayalah, benih firman Tuhan akan tumbuh seperti, kalau kita jadikan seperti pohon bambu. Semakin kita dalam akan kebenaran firman Tuhan, iman itu semakin kuat. Iman semakin kuat, maka Anda akan kuat untuk melawan penindasan, penganiayaan, apapun yang ada dalam hidup. Kita akan mampu untuk melawan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini singkat, saya bersambung pada waktu yang akan datang. Karena pagi ini ada 2 acara. Selain daripada ini nanti ada penungguan dari pengurus rayon. Ya. Besok kita sambung lagi. Tuhan memberkati. Mari kita